Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Kak. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan proyek akhir kami yang kami beri nama itu Dis44, aplikasi yang berbasis web. Nah, anggotanya di situ ada saya sendiri, Abi Jakwan Khairi, lalu ada Ahmad Yusuf Barmawi. Nah, untuk ini adalah laporannya. Yang pertama itu latar belakangnya. Nah, latar belakang kami bikin Dis44 ini karena musik itu merupakan hal yang tidak dapat terlepas itu dari masyarakat. Bahkan untuk sebagian dari kita, musik itu kayak sebagai pelampiasan mood gitu. Sesuai dengan mood kita bisa mendengarkan lagu apapun yang sesuai dengan mood kita. Nah, industri musik ini juga merupakan suatu bisnis yang sangat menguntungkan tentunya. Nah, di era digitalisasi sekarang, musik itu dapat ditemukan di berbagai platform dengan mudah yang berbasis aplikasi ataupun web juga ada. Nah, hal ini terkadang membuat sebagian orang kurang menarik gitu, karena sebagian orang lebih menyukai mendengarkan lagu atau musik dengan secara fisik gitu. Nah, selain itu dengan menggunakan fisik atau kita membeli album atau CD, kita juga sekaligus mendukung musisi atau band yang kita sukai gitu. Nah, di era digital sekarang banyak sekali toko-toko yang menjual album kaset seperti itu mengalami kerugian karena mulai berkurangnya pembeli, bahkan sampai mereka tutup. Nah, Dis44 ini hadir untuk memuaskan para pecinta musik yang bisa bilang old school, yang lebih menyukai fisik, terlalu lebih fisik, namun tidak harus capek-capek atau perlu repot-repot keluar rumah karena mereka bisa memesan secara online. Nah, lalu untuk analisis kebutuhannya kami ada dua, yaitu yang fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional itu dibagi juga ada untuk inputan. Yang pertama itu untuk melakukan search pada kolom pencarian. Lalu selanjutnya ada untuk inputan pindah. Ketika ingin melakukan pemesanan, user dapat memesan melalui WhatsApp. Lalu ada untuk proses, yang pertama proses untuk pencarian. Ketika tadi dimasukkan input, sistem akan memproses dari inputan tersebut. Lalu ada untuk menampilkan kategori. Jadi ketika dipilih opsi kategori, sistem akan memproses untuk menampilkan kategori apa saja yang ada. Nah, lalu untuk output tersendiri, yang pertama itu untuk yang search tadi, ketika sudah di-input, sudah dilakukan pencarian, sistem akan menampilkan pencarian sesuai dengan diinginkan user. Lalu juga ada untuk pembuka aplikasi WhatsApp. Ketika user mengklik pemesanan via WhatsApp, sistem akan membuka aplikasi WhatsApp. Nah, lalu untuk kebutuhan non fungsionalnya, yang pertama itu tampilan untuk memudahkan penggunaan dalam melakukan pencarian kaset. Yang kedua itu sistem mampu untuk menampilkan informasi yang diperlukan pengguna. Nah, untuk analisis kebutuhan perangkat lunaknya bisa dilihat sistem minimum yang diperlukan, dan perangkat kerasnya juga ada di bawah. Selanjutnya, itu use case diagram. Nah, use case diagram ini nanti mungkin ada dua, admin dan user, dapat dijelaskan nanti ketika sistemnya dijalankan. Lanjut lagi, kita ada activity diagramnya, lalu di bawahnya ada use case, skenario, dan desain database. Ini untuk use case tadi. Ini tabel-tabel di bawahnya ada tabel-tabel use case-nya. Lalu di bawahnya terdapat database yang kami pergunakan. Nah, bisa lihat database-nya. Lalu di bawah database-nya ada sequence diagram. Lalu ada class diagram. Selanjutnya ada daftar pustaka, dan di bagian paling bawah terdapat tampilan dari halaman webnya. Nah, untuk halaman webnya
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Yusuf Bermawi. Pada Ahmad Yusuf, dipersilakan. Jadi kita masuk aja ke aplikasinya. Udah nampak nih? Sudah. Udah kan? Sudah. Jadi kita pertama di halaman admin. Karena mungkin kami banyak main di halaman adminnya juga. Jadi di sini login, sebelumnya udah saya daftarkan ID username admin dan passwordnya. Oh ya, tadi kan di skenario juga di login ada validasinya. Jadi kita misalnya buatnya passwordnya salah, tahu username atau passwordnya salah. Kemudian kita login dengan yang benar. Kita login ke halaman admin, sini dashboardnya. Kemudian di halaman admin itu ada profil, data kategori, dan data produk, dan logout. Di profil ini kita bisa mengubah profilnya. Dan nomor telepon, email, dan alamat, dan juga ubah password. Kemudian di data kategori, ini genre yang akan masuk juga ke halaman user nantinya. Jadi di sini ada beberapa inputan untuk kategorinya bisa ditambah, kemudian bisa diedit juga, yang dipilih, kemudian bisa dihapus juga. Kemudian kita masuk ke data produknya juga yang akan masuk ke halaman usernya nanti. Jadi di sini ada kategori, nama produk, harga, gambarnya, dan status aktif. Statusnya ini ada dua, aktif dan tidak aktif. Jadi ketika barang sudah habis, nanti admin akan membuat statusnya itu tidak aktif dan tidak akan tampil ke halaman user. Jadi di sini juga bisa tambah produk, kemudian edit produk, disesuaikan pilih, kemudian bisa hapus juga. Oke, terlogout dari halaman admin, kita pindah ke halaman user. Oke, di sini halaman user. Jadi di sini terdapat beberapa kategori yang dibuat dari admin tadi. Ada 5 tadi, ya ada 5. Ini juga ada produk terbaru. Ini ditampilkan hanya 8, jadi tidak semua produknya yang ditampilkan di halaman homepage-nya. Kemudian ketika kita klik kategorinya, dia akan muncul kategori album yang kategorinya tersebut. Di sini cuma ada satu, kemudian di punk ada 2, di pop juga 2, di 2, di rock juga. Mungkin selanjutnya nanti bisa ditambah-tambah oleh adminnya sesuai dengan stoknya. Kemudian di sini kita bisa mencari produk. Nah, kita mencari produk dari huruf B. Huruf B sini banyak. Kemudian kita langsung ke kita nyari BTS. Oke, BTS harganya dengan harga yang mahal ini. Kita buka. Ini deskripsi yang akan dipilih. Kemudian ini juga produknya semua, menampilkan semua produknya. Toko ini masih sedikit mungkin stoknya, jadi masih segini. Kemudian untuk pembelian tadi kita pilih Blackpink, kita terhubung ke WhatsApp. Jadi ketika ingin melakukan pemesanan, kita bisa klik ini, dia akan mengarahkan ke WhatsApp dan langsung mengechat dengan nomor yang sudah dituju. Continue, dia masuk. Kenapa nggak WhatsApp nih? Nggak ya? Sudah terlihat. Oke. Mungkin segitu yang bisa dijelaskan dari sistemnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih. Terima kasih
kepada Ahmad Yusuf Barmawi sudah menjelaskan mengenai sistem yang ada. Mungkin sekian laporan presentasi project akhir dan untuk lab Repel 4 kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit. Tadi